Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan serta kebaikan hati para pemberi donasi, yakni Cecilia Winarsih dan Henny R. Bagi yang ingin memberikan donasi untuk membebaskan bangsa Indonesia tercinta dari penjajahan Arab, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Kali ini kita akan membahas pakar Islam Jerman membongkar asal-usul kitab Al-Quran. Muslim atau orang Islam percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan dari surga atau Lauh Mahfuz kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro di Mekah, Arab Saudi. Ini adalah dongeng versi Islam loh. Seorang pakar Islam dari Jerman bernama Günter Lulling yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1928 dan meninggal dunia pada tanggal 10 September 2014 berhasil membongkar asal-usul kitab Al-Quran yang ternyata berasal dari sekte sesat kekristenan Arianisme yang berkembang di Syria atau Suriah. Kitab Al-Quran disusun dan dikembangkan di Seminari Antioquia. Seminari artinya sekolah pendidikan calon pastor atau romo dalam gereja Katolik. Seminari di Antioquia sejak abad keempat Masehi terpapar teologi Arianisme yang menolak dogma Allah Tritunggal atau Allah Trinitas yang ditetapkan gereja Katolik dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Günter Lulling adalah seorang pakar Islam yang menguasai bahasa Syro-Aramaik dan bahasa Arab. Ia seorang sarjana filologi atau ilmu yang mempelajari teks-teks kuno dan manuskrip untuk memahami bahasa, sejarah, dan budaya yang terkandung di dalamnya, serta menyusun ulang atau merekonstruksi versi asli dari dokumen-dokumen tersebut. Ia mempelajari asal-usul Islam dari awal dengan membaca dan meneliti teks-teks tertua. Pada tahun 1962 hingga 1965, Günter Lulling menjabat Direktur Goethe Institut atau lembaga pemerintah Jerman di Aleppo, Syria atau Suriah. Berdasarkan penelitian Günter Lulling, ia menemukan adanya hubungan kuat antara susunan atau komposisi kitab Al-Quran dengan teks himne atau pujian atau nyanyian dalam Kristen Syria. Kristen Syria yang dimaksud adalah sekte sesat kekristenan penganut Arianisme yang berkembang sejak abad keempat Masehi.
sekte ini menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus bukanlah Allah. Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak setara dengan Allah. Dengan demikian, komposisi atau susunan kitab Al-Quran berasal dari komunitas sekte sesat kekristenan non-trinitarian atau komunitas yang menolak dogma atau ajaran Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Tulisan-tulisan yang dikembangkan oleh para pastor sekte sesat Arianisme di Antioquia lalu diadopsi atau diambil alih oleh orang-orang Arab Lahmid di Hira, Irak. Lalu berkembang menjadi agama etnosentris Arab atau agama khusus orang-orang Arab Lahmid yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan nama Islam. Islam dalam bahasa Arab berasal dari Shalom dalam bahasa Aramaik Syria. Shalom yang artinya damai sejahtera. Bahasa Arab berakar dari bahasa Syro-Aramaik. Dalam disertasi untuk memperoleh gelar S3 atau doktor, Luling membuktikan bahwa ayat-ayat dalam kitab Al-Quran yang berbentuk puisi berasal dari himne atau nyanyian atau pujian orang-orang Kristen Syria yang berasal dari abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan melantunkan atau menyanyikan berasal dari ungkapan himne atau pujian yang dilantunkan oleh orang-orang Kristen Syria. Akibat disertasi yang sangat kontroversial ini, yang menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari himne atau nyanyian atau pujian orang-orang Kristen Syria, pada tahun 1972 Gunther Luling dipecat atau diberhentikan sebagai dosen dari Universitas Erlangen di Jerman. Lalu Gunther Luling dianggap sebagai orang gila atas hasil penelitian ilmiahnya tersebut. Pada tahun 1990, disertasi hasil penelitian Gunther Luling yang membahas asal-usul Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Gunther Luling meninggal dunia pada tahun 2014. Ayat-ayat Al-Quran ternyata berasal dari leksionari atau pengajaran atau kuliah atau khotbah dan himne atau pujian dalam komunitas Kristen Syria yang ditulis dalam bahasa Syro-Aramaik dan kemudian disisipkan ke dalam bahasa Arab di kemudian hari. Al-Quran menggunakan tulisan huruf Arab gundul atau ditulis dengan tanpa tanda baca. Manuskrip tertua Al-Quran ditulis dalam huruf Nabatean dan huruf Kufiks. Baru pada zaman Bani Abbasiyah diberikan diakritik atau tanda tambahan seperti titik, coretan, atau garis yang diletakkan di atas, di bawah, atau di dekat sebuah huruf untuk mengubah nilai fonetisnya atau menunjukkan pelafalan yang berbeda dari huruf asli. Dalam kitab Al-Quran, 25% isinya tidak dipahami oleh para ulama Islam karena berisi pujian
atau penghormatan kepada sosok tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Gunter Lulling melakukan 7 langkah atau 7 proses dalam rangka mengetahui lapisan-lapisan bahasa Arab untuk menemukan apa yang sebenarnya dikatakan atau dimaksudkan teks aslinya dalam bahasa Syro-Aramaik. Inilah 7 langkah atau 7 proses yang dilakukan Gunter Lulling. Pertama, dia memeriksa tafsir abad ke-10 dari ulama Islam Al-Tabari untuk mengetahui arti dalam bahasa Arab dari kata-kata yang ditanyakan. Kedua, dia memeriksa pengucapan atau pelafalan dalam bahasa Arab dari Kamus Arab abad ke-13 atau yang disusun pada tahun 1290 oleh Ibnu Mansur untuk mencari arti kata-kata tersebut dalam Kamus Ibnu Mansur. Ketiga, dia mencari tahu apakah ada akar homonim dan sinonim dalam bahasa Aram, bahkan mungkin dengan makna yang berbeda. Homonim artinya satu kata memiliki ejaan dan bunyi sama, tetapi maknanya berbeda. Sedangkan sinonim artinya persamaan kata. Keempat, dia kemudian mencoba diakritik yang berbeda, yakni 5 titik di atas dan di bawah untuk setiap huruf dalam bahasa Arab, guna melihat apakah ia bisa menemukan alternatif yang lain. Kelima, dia akhirnya beralih ke bahasa Aram untuk menemukan akar bahasa Aram dengan menggunakan berbagai diakritik Aram atau titik-titik yang mirip dengan yang ada dalam bahasa Arab. Keenam, setelah mencoba berbagai diakritik, ia kemudian menerjemahkan ulang kata-kata Arab tersebut ke dalam bahasa Aram dengan menggunakan semantik kata Syro-Aramaik. Semantik artinya pembelajaran tentang makna dalam suatu bahasa. Ketujuh, akhirnya ia mencoba menemukan makna kata-kata Arab yang hilang dengan menggunakan kamus Syro-Aramaik pada abad ke-10. Setelah menggunakan 7 langkah atau 7 proses ini, Gunter Lulling mampu menemukan kembali atau mereproduksi 25% kandungan Al-Quran yang tidak diketahui arti dan maksudnya oleh para ulama Islam, dan menyadari bahwa semuanya itu hanyalah leksionari atau pengajaran atau khotbah dan himne atau pujian orang-orang Kristen berbahasa Syro-Aramaik yang ditulis oleh para pastor Kristen Syria pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi dalam rangka penyembahan
dan pujian kepada Yesus Kristus. Pastor Kristen Syria yang dimaksud adalah para pastor sekte sesat Arianisme. Hal ini menjelaskan mengapa Yesus Kristus atau dalam Islam disebut Isa Al-Masih dalam kitab Al-Quran disebutkan sebanyak 187 kali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Nehenet cuma disebut 4 kali. Ya iyalah, karena Al-Quran pada awalnya adalah kitab dari sekte sesat kekristenan Arianisme. Nehenet cuma sosok dongeng atau sosok fiktif yang dimunculkan dalam rangka menolak dogma Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Demikianlah pakar Islam Jerman Gunter Luling yang membongkar asal-usul kitab Al-Quran. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Nama dan nomor rekening tersedia di kolom deskripsi. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari Army Satria Nusantara.